Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan, masyarakatnya hidup dalam kedamaian dan kesederhanaan. Desa itu dikenal sebagai Desa Semburat, tempat di mana tradisi dan kepercayaan masih dijunjung tinggi. Disinilah legenda tentang Satrio Piningit, sosok yang diyakini akan datang untuk membawa perubahan, berkembang. Suatu ketika, di tengah kesibukan pasar desa, seorang pemuda bernama Jaya muncul. Dia dikenal sebagai orang yang sederhana dan rendah hati, namun memiliki wawasan yang luas. Masyarakat mulai memperhatikan Jaya setelah dia berhasil menyelesaikan beberapa masalah yang rumit, seperti mengatasi kelangkaan air dan membantu petani meningkatkan hasil panen. Seiring waktu, banyak warga desa yang mulai menganggap Jaya sebagai Satrio Piningit, sosok yang diharapkan akan muncul untuk menyelamatkan mereka dari segala kesulitan. Namun, Jaya sendiri tidak merasa layak disebut demikian. Dia hanya ingin membantu, tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan. Di tengah perubahan tersebut, muncul sekelompok orang yang skeptis. Mereka adalah para pemimpin desa yang merasa terancam oleh popularitas Jaya. Mereka khawatir kekuasaan mereka akan tergeser jika Jaya terus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Salah satu dari mereka, Pak Darmo, mulai menyebarkan desas-desus negatif tentang Jaya, mengatakan bahwa dia adalah sosok yang ingin merebut kekuasaan. Masyarakat terbelah. Sebagian percaya bahwa Jaya adalah Satrio Piningit yang dinantikan, sementara yang lain terpengaruh oleh desas-desus dan mulai meragukan niat baiknya Jaya. Yang merasa tertekan, memutuskan untuk menjauh sejenak dari hiruk-pikuk desa. Dia pergi ke hutan, merenung dan berdoa agar diberi petunjuk. Di tengah keheningan hutan, Jaya menemukan seorang kakek tua yang sedang mencari kayu bakar. Kakek itu terlihat bijak dan ramah. Mereka mulai berbincang, dan kakek tersebut menceritakan kisah Satrio Piningit. Dia menjelaskan bahwa Satrio Piningit bukanlah seseorang yang mengandalkan kekuasaan atau pengakuan, melainkan sosok yang melayani masyarakat dengan tulus. Mendengar nasihat tersebut, Jaya merasa terinspirasi. Dia memutuskan untuk kembali ke desa dan berfokus pada membantu masyarakat tanpa mempedulikan pendapat orang lain. Dia mulai mengadakan pertemuan dengan warga, mendengarkan keluhan mereka, dan mencari solusi bersama. Seiring waktu, tindakan Jaya mulai membuahkan hasil. Masyarakat yang awalnya skeptis mulai melihat kebaikan dalam diri Jaya. Dia membantu mengorganisir pelatihan untuk petani dan mendirikan kelompok kerja untuk menangani masalah sosial. Dalam prosesnya, kepercayaan masyarakat kepada Jaya semakin tumbuh. Namun, Pak Darmo dan para pendukungnya tidak tinggal diam. Mereka berusaha menghalangi setiap langkah yang diambil Jaya. Suatu malam, mereka merusak ladang pertanian yang telah diperbaiki Jaya, berharap masyarakat akan kembali kecewa. Jaya, meskipun merasa sedih, tidak menyerah. Dia mengajak masyarakat untuk bersatu dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Dalam pertemuan itu, Jaya mengingatkan mereka akan pentingnya persatuan dan kerjasama. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang, dan mereka berjanji untuk bersama-sama memperbaiki ladang yang rusak. Melihat semangat masyarakat yang
semakin menguat. Pak Darmo dan pengikutnya mulai merasa terdesak. Mereka pun berupaya untuk mengadu domba masyarakat. Tetapi kali ini, usahanya gagal. Masyarakat yang sebelumnya terpecah, kini semakin solid. Mereka menyadari bahwa kekuatan terletak pada kebersamaan. Akhirnya, dalam sebuah pertemuan besar di balai desa, masyarakat menyatakan dukungan mereka kepada Jaya. Mereka memilihnya sebagai pemimpin mereka untuk memajukan desa. Pak Darmo dan kelompoknya dipaksa mundur, menyadari bahwa mereka telah salah dalam menilai Jaya. Dengan kepercayaan dari masyarakat, Jaya pun memimpin dengan bijak. Dia tidak hanya berfokus pada pertanian, tetapi juga pendidikan dan kesehatan. Dengan kerja keras dan kebersamaan, desa Semburat berkembang pesat, dan masyarakat hidup dalam kesejahteraan. Legenda Satrio Piningit pun terus hidup di hati masyarakat. Jaya menjadi simbol harapan, bukan hanya untuk desa Semburat, tetapi juga untuk desa-desa lain di sekitarnya. Dia membuktikan bahwa sesungguhnya Satrio Piningit ada di dalam diri setiap orang yang berjuang dengan tulus untuk kebaikan bersama.